Glory at all time, berkemenangan di segala musim. Kalau kita perhatikan mimpinya Firaun, ada 7 lembu yang gemuk. Ini mewakili 7 tahun kelimpahan. Dan ada 7 lembu yang kurus. Dan ini mewakili 7 tahun masa kekeringan. Ada waktu yang baik, ada waktu yang buruk. Ada good times, ada bad times. Ada waktu kelimpahan, ada waktu kekeringan. Dan seringkali ini jadi related sama hidup kita. Kadang-kadang ada waktu yang melimpah, tapi ada waktu yang kering. Dan mimpinya Firaun ini yang diterjemahkan oleh Yusuf mengajar kita bagaimana kita bisa harus memaksimalkan waktu yang baik dan meminimalkan waktu yang buruk. Dan sebentar saya akan bagikan kebenaran yang juga memberi kemenangan buat kita di setiap waktu. Baik di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di seluruh kehidupan setiap kita. Dan saya percaya kalau kita pelajari dari mimpinya Firaun ini, kita akan dapat sesuatu yang memerdekakan kita. Percaya bilang amin. Dan kita baru saja mengingat Roh Kudus tercurah di loteng atas. Dan saya percaya kebenaran ini boleh menjamah loteng atas kita, pemikiran kita, supaya kita pikirannya dikuduskan, disucikan. Dan sama-sama kita lihat dari mimpinya Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf dari Kejadian 41 ayat yang pertama sampai yang keempat. Rekan saya Pak Beri akan bacakan. Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah, gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat yang ketiga, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Ayat yang keempat, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Lalu Firaun bangun. Jadi mimpinya ada ada lembu yang gemuk di tepi sungai Nil dan sedang makan rumput. Tiba-tiba keluar dari sungai Nil 7 lembu. Tadi 7 lembu yang gemuk, kemudian keluar dari sungai Nil 7 lembu yang kurus. Kemudian lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk. Dan Firaun takut akan mimpinya, dia bingung cari penterjemah mimpi, gak ada yang bisa menerjemahkan. Dan akhirnya Yusuf menerjemahkannya. Dan yang diterjemahkan oleh Yusuf ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kekeringan. Kalau kita bisa menghandle masa kelimpahan, kita bisa menghandle masa kekeringan. Dalam arti lain, Yusuf sedang berkata, jangan biarkan yang buruk, waktu-waktu yang buruk memakan waktu-waktu yang baik. Dan saya percaya prinsip ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di seluruh aspek hidup kita. Seringkali kita membiarkan yang buruk memakan yang baik. Saya doa saudara mengerti maksud saya. Kadang-kadang kita terlalu memperhatikan yang buruk, tidak bisa menghandle yang buruk. Karena kita juga tidak bisa menghandle yang baik mungkin. Dan Tuhan mau di pagi ini kita mengerti prinsip ini. Sama-sama bilang jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Amin. Ada hal-hal baik di hidup kita, tapi seringkali kita fokus pada satu hal yang buruk dan kita melupakan semua yang baik. Dan prinsip ini kadang-kadang terjadi di gereja Tuhan. Ada jemaat yang akhirnya nggak ke gereja lagi. Yuk kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar. Perhatikan dalam rumah yang besar. Lanjut Pak. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dalam rumah yang besar
Ada emas, ada perak, tapi juga ada kayu, ada tanah. Yang satu dipakai untuk hal yang mulia, yang lain dipakai untuk yang kurang mulia. Waktu kita datang gereja, di gereja ini ada emas, ada perak. Tapi di gereja juga seringkali ada tanah, ada juga kayu. Dan seringkali iblis berhasil membuat kita melihat pada sesuatu yang kita nggak suka, pada sesuatu yang nggak menyenangkan buat kita. Lihat sama satu orang yang menurut kita dia orang munafik. Ngapain dia orang munafik? Pelayanan di gereja. Saya nggak suka sama dia. Padahal ada banyak orang lain yang melayani orang baik. Tapi karena satu orang itu, kita bilang saya nggak mau gereja lagi. Ada satu pelayannya munafik itu. Saya tahu kelakuannya dia orang munafik. Dia nggak layak melayani. Kita membiarkan yang buruk memakan yang baik. Dan kita berhenti. Saya nggak mau gereja lagi, saya online aja. Karena di gereja itu ada orang yang munafik. Fokus kita sama satu orang yang buruk. Dan kita membiarkan yang buruk memakan habis yang baik. Padahal waktu kita ke gereja kita bisa dengar firman. Kita bisa tahu kebenaran. Waktu kita ke gereja kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa disegarkan. Kita mengalami sukacita waktu puji-pujian kayak tadi kan. Sungai sukacitamu. Banyak hal baik di gereja. Tapi kita melupakan karena satu hal. Di rumah yang besar. Satu hal yang harus kita pegang. Ada di rumah yang besar. Di rumah yang baik. Ada banyak hal baik. Bukan hanya di rumah Tuhan, maksud saya di gereja. Tapi juga di rumahmu. Tapi juga di keluargamu. Amin. Di pernikahanmu. Amin. Jangan biarkan satu kesalahan kecil pasanganmu membuatmu melupakan cinta yang bertahun-tahun dibangun. Cinta yang bertahun-tahun melewati banyak hal. Karena satu sakit hati membuatmu melupakan banyak hal baik yang kau terima dalam pernikahanmu. Sapi yang kurus itu memakan sapi yang gemuk. Dan Yusuf bilang, kita harus bisa memaksimalkan waktu yang baik supaya waktu datang waktu yang buruk kita bisa minimalkan. Kita harus punya pemikiran yang benar. Kita harus membaptis pikiran kita, loteng atas kita, yang percaya bilang amin. Amin. Kita harus menguduskan pikiran kita, amin. Supaya yang buruk tidak memakan yang baik. Pertemanan juga berlaku prinsip ini. Kadang-kadang karena hanya satu hal yang membuatmu tersinggung dan kau melupakan banyak sharing yang sudah dibagikan bersama temanmu dan kau gak berteman lagi. Kau membiarkan yang buruk memakan yang baik. Sama-sama bilang, saya tidak akan membiarkan yang buruk memakan yang baik. Jangan takut dengan hari-hari yang buruk. Karena di hari-hari yang buruk ada juga hari-hari yang baik. Yang percaya bilang amin. Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan membuat kita memiliki roh kesuksesan. Sama-sama bilang, saya bisa sukses di semua waktu. Amin. Bukan hanya di waktu yang baik kita bisa sukses, tapi kita bisa sukses. Kita bisa menang, bahkan lebih dari pemenang. Di waktu yang menurut kita mungkin buruk. Amin. Tuhan tidak mau kita menyerah kepada keputusasaan, kepada kekalahan. Di waktu yang menurut kita buruk, percayalah, di situ juga ada waktu-waktu yang terbaik. Iblis akan memberi lampu sorot yang besar pada apa yang tidak kamu suka atau masalah untukmu. Untuk membuatmu mengizinkan yang buruk memakan yang baik. Ini taman yang bagus, tapi ada sampah di tengah-tengah.
Dan lampu sorotnya di mana? Di sampah. Kadang-kadang kita terlalu kasih lampu sorot yang besar, menyoroti yang buruk, dan kita melupakan semua yang baik. Saya mau bilang mungkin kau sedang alami hari-hari yang buruk, tapi percayalah di hari-hari yang buruk, bersama Tuhan kau punya hari-hari yang baik. Amin. Charles Dickens menulis bahwa waktu yang terbaik ada di dalam waktu yang terburuk. Dan Alkitab juga menggambarkan kebenaran ini. Ingat 2 Timotius 3 ayat pertama bilang apa di sana? Pada hari terakhir akan datang masa yang susah. Datang masa yang sukar. Dan kita ada di hari terakhir. Datang masa yang sukar. Yang gak bisa kita tolak di hari terakhir ada masa yang sukar. Tapi Yoel menulis di dalam Yoel 2 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, di hari yang sama, aku akan mencurahkan, kata Tuhan apa? Rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Amin. Dan penglihatan. Di hari yang sama, di hari yang buruk, hari terakhir, di masa yang sukar, ada hari terbaik. Amin. Poin khotbah saya, jangan biarkan hari yang buruk memakan habis hari yang baik. Buat saya, hari terburuk di hidup saya, ternyata di sana ada hari terbaik di hidup saya. 2004, saya sakit lambung. Buat saya itu hari terburuk karena lambung saya harus dilasar, berdarah-darah. Tapi itu juga hari terbaik di hidup saya. Karena saya datang ke gereja, bertemu dengan Yesus. Dan mendiang gembala sidang Bapak Pariaji mendoakan saya. Dan saya datang ibadah dalam keadaan yang sakit-sakit. Saya angkat tangan, saya doa, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Dan hari terburuk itu adalah hari terbaik saya. Kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara hari ini, karena saya telah melewati hari terburuk saya bersama Tuhan, jadi hari terbaik saya. Amin. Saya nggak tahu kalau ada di hari yang mungkin hari ini hari terburukmu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Amin. Karena Tuhan punya janji buat hidupmu. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Hidupmu belum selesai sampai di sini. Ada waktu Tuhan, ada yang terbaik yang Tuhan punya, yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang, saya tidak akan membiarkan hari-hari yang buruk memakan hari yang baik. Amin. Saudara diberkati sampai di poin ini. Boleh saya lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Kita boleh aplaus, tepuk tangan sekali lagi. Bahkan Paulus bersaksi, hari-hari yang menakutkan buat dia. Di situ ada hari-hari yang terbaik. Ya kita nggak tahu hari ini. Kadang kita waktu lewati hari terburuk, ya kita nggak suka. Tapi bersama Tuhan hari terburukmu jadi hari terbaik. Dan karena engkau datang ke gereja, engkau sedang melibatkan Tuhan untuk ada di hari-hari hidupmu. Amin. Siapa yang mau libatkan Tuhan di hari-hari hidupnya? Maka hari terburuk bisa berubah jadi hari terbaik. Amin. Paulus dalam pelayanannya di Asia Kecil, 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10 kita boleh baca. Baca pelan-pelan Pak Berry. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Akan apa? Penderitaan, bukan kesukaan. Penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Lanjut. Tanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Bebannya besar berat. Bebannya nggak ringan. Bebannya besar berat. Lanjut. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan putus asa. Saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami sesuatu yang berat.
dan membuatmu, Pak Pendeta, saya udah give up. Saya udah nggak ngerti harus buat apa. Saya udah putus asa. Ayat 9. Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Bahkan seperti mau mati rasanya. Lanjut. Tetapi hal ini supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tapi di hari yang buruk itu ada hari terbaik. Supaya kami jangan menaruh percaya kami pada diri sendiri. Supaya kami sadar bahwa ada Tuhan yang bersedia menolong kami. Amin. Bahkan dalam The Message Bible dikatakan, it's not a bad idea. Bukan ide yang buruk untuk bergantung pada Tuhan. Ayat 10 bilang apa di sana? Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus bilang, memang harinya berat, sulit, susah. Tapi di hari yang buruk ketika bersama Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, berubah jadi hari yang baik. Yang percaya bilang amin. Amin. Bahkan The Message Bible menggambarkan ini, boleh dibaca Pak Bebe di Message Bible. 2 Corinthians 1 verse 9. We felt like we'd been sent to the trial. Kami merasa dijatuhi, sudah mau dihukum mati. Lanjut. That it was all over for us. Kayaknya udah habis, sudah selesai tentang kami. As it turned out, it was the best thing that could have happened. Tetapi itu adalah waktu yang terbaik. Paulus bilang terbaik. Instead of trusting in our strength, daripada percaya pada kekuatan sendiri, keadaan itu mendorong kami, push kami untuk kami belajar berserah total sama Tuhan. Enggak mengandalkan diri sendiri tapi andalkan Tuhan. Dan kami melihat waktu kami andalkan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami lagi. Amin. Jadi jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Biar loteng atasmu dibasuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya nggak tahu, mungkin ada hari yang buruk di hidupmu hari ini. Tapi dengar baik, di tengah hari yang buruk ini yang harus kau lakukan. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Taruh di pikiranmu. Alkitab bilang, gunakan ketopong keselamatan, helm keselamatan, helm yang menyelamatkanmu, yaitu firman Tuhan. Taruh firman Tuhan di sini. Jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Saya tahu ada hari buruk sedang terjadi di hidup saya. Tapi hari buruk saya bersama Tuhan, saya akan lihat jadi hari terbaik di hidup saya. Karena Tuhan akan menolong saya. Dan Tuhan akan menolong lagi. Dan Tuhan akan menolong lagi. Itu tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Amin. Jangan biarkan kita kehilangan yang baik yang Tuhan punya buat hidup kita. Sama-sama bilang, Tuhan punya yang terbaik buat saya. Pegang dadamu, bilang, Tuhan sudah siapkan yang baik buat saya. Amin. Di Daniel pasal 3 ada 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego, yang menolak untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar. Dari sekian banyak orang, ada 3 orang ini yang menolak menyembah patung buatan Nebukadnezar. Dan lampu sorotnya menyoroti 3 orang ini. Padahal seluruh kerajaan menyembah patung buatan Nebukadnezar. Saya mau saudara lihat dari sisi Nebukadnezar. Waktu Nebukadnezar membiarkan, tanda kutip, yang buruk menurut dia. Dia memperhatikan yang buruk. Dia sedang membiarkan yang buruk memakan habis yang baik. Padahal lebih banyak yang nyembah. Dan dia jadi murka, dia jadi marah.
Dan dia mau menghukum 3 pegawai terbaik dia saat itu. Sadrak, Mesak, Abednego, orang Yahudi. Dan dilempar ke dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi yang menarik ketika mereka bertiga dilempar ke dalam api, apa yang terjadi? Nebukadnezar surprise, kaget. Karena Daniel 3 ayat 25 bilang apa di sana? Daniel 3 ayat 25, boleh? Daniel 3 ayat 25. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dalam teks New King James Version, Son of God. Rupanya seperti anak Allah. Beberapa penafsir Alkitab menggambarkan Yesus muncul di perjanjian lama. Yesus muncul menjumpai 3 orang Yahudi ini di mana? Di dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi jangan takut dengan keadaan hari yang buruk, hari yang menurutmu penuh ancaman, hari yang menurutmu panas, perapian yang menyala-nyala. Terkadang Tuhan datang dan menjumpai kita di tengah perapian yang menyala-nyala. Jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Amin. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir di hari-hari buruk di hidupmu. Karena engkau bersama Tuhan. Seringkali Tuhan menjumpai kita di tengah perapian. Buat saya, lebih baik saya ada di perapian bersama Yesus daripada di istana yang penuh dengan AC tanpa Yesus. Amin. Karena Yesus plus nothing equal, sama dengan everything, segalanya. Amin. Tapi segalanya, everything minus Jesus, tanpa Yesus is nothing. Jadi pagi ini saya mau saudara lebih dibangun lagi, lebih mengerti lagi caramu menghandle hari buruk di hidupmu, caramu merespon, caramu bereaksi terhadap hari yang buruk. Dan itu membuatmu akan menerima yang baik. Amin. Karena kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego setelah itu dia dipromosi oleh Nebukadnezar. Dan saya percaya mungkin kita sedang ada di hari yang penuh ancaman, di hari yang penuh dengan ketakutan, di perapian yang begitu menyala-nyala. Tapi apa yang Yesus lakukan buat Sadrak, Mesak, Abednego, kita imani Tuhan lakukan juga buat kita. Amin. Dan Tuhan juga akan promosi kita, Tuhan juga akan berkati kita. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang jangan biarkan sapi kurus makan sapi yang gemuk. Amin. Kita harus bisa menghandle hari-hari buruk untuk kita lihat hari-hari baik di hidup kita. Haman, pegawai istana di kitab Ester, waktu dia keluar istana, semua orang memberi hormat kepada Haman. Tapi lampu sorot besar itu menyorot pada satu orang Yahudi, namanya Mordekai. Dia tidak memberi hormat kepada Haman. Padahal seisi semua orang lain selain Mordekai memberi hormat kepada Haman. Dan buat Haman itu hal yang buruk. Waktu Haman membiarkan yang buruk dia perhatikan dan dia melupakan yang baik yang banyak itu, dia sedang membiarkan yang buruk memakan habis yang baik. Emosinya tidak terkendali, sukacitanya hilang. Dia jadi kepikiran, dia jadi marah-marah. Dan marah-marahnya membuat dia memiliki niat jahat. Dia ingin membunuh Mordekai. Dan waktu dia biarkan terus yang buruk memakan yang baik, gak berhenti sampai dia mau membunuh Mordekai. Dia ingin membunuh dia dari bangsa mana. Ketika diketahui dia orang Yahudi, Haman mau bunuh seluruh orang Yahudi. Hati-hati dengan hidupmu di hari-hari ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang buruk tiba-tiba terjadi di hidup kita. Dan jangan biarkan iblis membuatmu
melihat yang buruk begitu besar, padahal ada banyak hal baik yang Tuhan sudah punya buat hidupmu. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak akan membiarkan yang buruk memakan yang baik. Amin. Tapi kita harus bisa justru membuat yang baik memakan habis yang buruk. Saya ulang, kita harus bisa apa? Membuat yang baik memakan habis yang buruk. Amin. Kita harus tadi pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkan semuanya. Bukan pikirkan yang buruk, pikirkan yang negatif, pikirkan yang tidak menyenangkan. Alkitab mengajar saudara untuk saudara bisa membuat yang baik memakan habis yang buruk. Satu pribadi di perjanjian lama, Yusuf namanya. Dia orang yang mengalami menurut kita banyak hal buruk di hidupnya. Buang kakak-kakaknya ke sumur. Tiba-tiba ditolong lagi, diangkat dari sumur. Kirain mau dibawa pulang ke rumah. Dijual ke Mesir. Jadi budak. Sampai di rumah Potifar, kerja baik-baik. Istrinya Potifar, Tante Poti godain. Cup, tidur sama aku cup gitu. Ini Yusuf orang Sunda ya kan. Si Ucup ya. Dan difitnah. Masuk penjara. Di penjara untuk apa yang tidak pernah dia lakukan. Di dalam penjara, saya menyebut Yusuf ini orang yang tahu bagaimana menghandle hari yang buruk untuk tidak memakan hari yang baik di hidupnya. Sehingga dia cheer up gitu dia gimana ya? Dia suka cita di penjara. Dan Alkitab menggambarkan bahwa dia disukai di penjara. Ketemu juru minum raja yang mimpi dan juru roti raja yang mimpi. Dua-dua diterjemahkan mimpinya oleh Yusuf. Yang satu 3 hari lagi dihukum mati dan terjadi juru roti raja. Juru minum raja 3 hari lagi dikembalikan posisinya. Kerja lagi di kerajaan jadi juru minum raja. Dan juru minum raja bilang sama Yusuf, ya udah nanti kalau ketemu raja, ketemu Firaun, aku ceritain kamu. Tapi Yusuf dilupakan. Sampai lewat 2 tahun tadi, Firaun yang mimpi. Firaun mimpi. Setelah Firaun mimpi, mimpinya diterjemahkan. Yusuf dikasih kepercayaan untuk menghandle hari yang baik. 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Waktu dia bisa menghandle 7 tahun masa kelimpahan, disisihkan gandumnya. Sehingga waktu ada 7 tahun masa kekeringan, Mesir, catat nih, dengar baik. Waktu Yusuf bisa menghandle, tidak membiarkan hari yang buruk memakan hari yang baik. Dia membuat Mesir bisa survive. Bahkan dia membuat keluarganya juga diselamatkan. Karena tiba-tiba kakak-kakaknya datang cari gandum. Waktu kakak-kakaknya datang cari gandum, kakak-kakaknya gak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah jauh berbeda. Penampilannya maksudnya. Tapi Yusuf mengenali dia. Mengenali itu kakak-kakaknya. Pemain musik boleh siap-siap pemain musik. Minta nada di G. Waktu Yusuf lihat kakak-kakaknya, saya suka. Yusuf tidak membiarkan yang buruk memakan yang baik. Kalau saya jadi Yusuf mungkin. Ini dia nih yang buang gua ke sumur. Ini dia nih yang jahat sama gua. Dia nggak tahu siapa gua sekarang. Tapi Yusuf pribadi yang memilih. Di tengah dia bisa memilih kejahatan kakak-kakaknya. Dia memilih. Kita lihat Kejadian 42 ayat 9 bagian A. Kejadian 42 ayat 9a. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Mimpinya dari siapa? Mimpinya dari siapa?
dari itu Yusuf memilih mengingat Tuhan. Waktu dia jaya, waktu dia hebat, dia nggak memilih untuk menghabisi kakak-kakaknya. Oh ya, panggil tuh istri Potifar. Saya di penjara untuk apa yang tidak saya lakukan selama ini. Panggil dia. Dia harus makan. Dia apa yang ditabur harus dia tuai. Yusuf nggak begitu. Yusuf satu pribadi yang berani memilih mengingat Tuhan. Dan tidak membiarkan yang buruk memakan habis yang baik. Jika saja Yusuf hari itu memilih membiarkan yang buruk perasaannya, amarahnya, dan mengeksekusi kakak-kakaknya, mengeksekusi istri Potifar dan orang yang jahat sama dia, mungkin cerita tentang Yusuf berbeda. Mungkin keselamatan tentang satu bangsa yang besar, Israel, mungkin jadi hilang ceritanya. Tapi karena satu pribadi, Yusuf, membuat yang baik. Dia ingat, yang melakukan semua ini sampai aku ada di titik ini adalah Tuhan. Oke, ada hari buruk yang aku lewati, tapi aku mau melupakan itu. Dia gak ingat kesalahan kakaknya, dia ingat Tuhan. Amin. Saya gak tahu, mungkin hari ini ada yang menyakitimu, ada yang membuatmu terluka. Tapi biarlah hari ini, jangan biarkan yang buruk memakan habis yang baik. Karena ceritamu belum selesai. Sama-sama bilang cerita saya belum selesai. Sama-sama bilang Tuhan masih punya yang baik buat saya. Sama-sama bilang saya gak akan biarkan saya kehilangan yang baik yang Tuhan punya buat saya. Sama-sama bilang saya gak akan mengizinkan sapi kurus itu memakan sapi gemuk. Tapi saya akan membuat Tuhan mengingatkan saya untuk melupakan yang buruk dan mengingat yang baik yang Tuhan punya buat hidup saya. Kalau kau mengerti prinsip ini, ya tepuk tangan yang dahsyat dulu yang baik. Kalau kau mengerti prinsip ini, saya percaya kamu akan mengalami apa yang disebut di judul tadi, victory at all time. Berkemenangan di setiap musim, berkemenangan di setiap waktu. Sudah diberkati firman Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan? Jangan biarkan yang buruk memakan yang baik. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidup